Ini out of the box. Saya bukannya sombong, tapi pemahaman saya minta maaf sama Ustadz Alif dan semua yang nonton ini arahnya ke Yesus ini. Gimana tentang ini bukan Yesus. Saya terus terang malam ini saya mau bilang paparan saya sepertinya sangat-sangat out of the box. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas dan meluruskan apa yang disampaikan oleh Pak Kainama. Yang mana Pak Kainama ini dia menyampaikan sebuah ajaran baru bagi dia yang belum pernah mungkin orang ajarkan, yaitu tentang Mika 5 pasal yang kedua. Menurut beliau itu bukanlah tentang Yesus. Ya memang kita tahu selama ini ayat ini dipakai untuk nubuatan tentang kelahiran seorang Mesias, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kalau teman-teman yang pernah jadi Kristen atau sekarang Kristen, pasti kalau Natal kan, itu dikutip juga salah satunya di Mika pasal 5 ayat 2 ini, bener ya? Karena di situ dikatakan bahwa Mesias itu akan lahir di satu kota, yaitu Hai kota mungil Bethlehem. Dan ini semua orang udah tahu. Ini adalah ayat nubuatan tentang Yesus. Tetapi kemudian muncullah seorang Ustadz Kainama, yang mana dia adalah seorang Ustadz. Dia seorang Islam. Dan kemudian dia mengajar bahwa ini bukan tentang Yesus, katanya begitu. Nah teman-teman, kita akan melihat, menganalisa apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama ini. Ini out of the box. Saya bukannya sombong, tapi pemahaman saya minta maaf sama Ustadz Alif dan semua yang nonton ini arahnya ke Yesus ini. Gimana tentang ini bukan Yesus. Saya terus terang malam ini saya mau bilang paparan saya sepertinya sangat-sangat out of the box. Karena dari kata-kata kunci ini, dan kita baca seluruh pasal 4, pasal 5 kita baca. Itu nanti ada Mika 5, 18, Mika 5 berapa lagi tuh? Bethlehem, yang adalah kota kubu pertahanan terakhir karena di situ ada makanan. Di mana ada Migdal Eder di situ dan ada tembok itu. Ada seorang laki-laki, noun maskulin, mature. Dia keluar dari situ, dia jadikan Bethlehem sebagai tempat dia starting point. Orang ini orang mana? Mikadem. Dia orang timur. Dia dari timur. Iya. Semakin menarik ini. Ya. Mikadem. Enggak, cari Kedem. Kedem itu bukan Mikadem itu bukan dari masa lalu atau enggak. Ada orang dari timur, starting pointnya dari Bethlehem. Iya. Dan menjadikan Bethlehem tempat fountainnya dia, tempat beristirahat karena di situ ada mata air. Fountain itu mata air yang mengucur gitulah, kayak ini kecil, air pancuran kecil, fountain. Dia keluar dari situ untuk apa? Untuk membantu orang-orang Yehuda melepaskan diri dari kerajaan penjajah. Dan itu menurut para ahli teologi Hizkia. Raja Hizkia. Ya, sebentar. Ini belum selesai. Siap. Nah, Hizkia. Ya, jadi begini teman-teman. Dari video ini sebenarnya ada beberapa poin yang ingin saya bahas dan luruskan. Tapi tidak mungkin dalam satu video ini. Karena ini akan memakan waktu sangat-sangat banyak. Dan akan sangat-sangat lama. Durasinya akan panjang banget. Jadi saya bagi beberapa poin dan kemudian nanti di video selanjutnya saya akan bahas kembali bagian ini. Tapi di sini saya belum mau fokus kemana dia mengutip bahwa Mikedem adalah yang artinya timur, dan juga yang mana starting point orang timur ini adalah dari Bethlehem. Ya cocokmologinya dia. Saya belum mau bahas ke bagian itu. Tapi hari ini saya mau bahas bahwa yang dikatakan Kainama ini, Ustadz ini, katanya nubuatan Mika pasal 5 ayat 2 ini untuk Hizkia. Oke, benarkah ini sebenarnya bukan untuk Yesus dan ini adalah untuk Hizkia? Ya mari kita akan membahasnya. Yang pertama, saya ingin berangkat dari apa yang disampaikan Ustadz Kainama ini, yang katanya menurut para teolog
menurut orang-orang teologi bahwa ini nubuatannya adalah tentang Hizkia. Sekarang yang saya mau tanyakan, Pak Ustadz. Nah, ini teolog siapa? Teolog dari mana? Dan statementnya gimana? Kok bisa dia mengatakan bahwa apa yang disampaikan dalam Mika pasal 5 ayat 2 ini adalah tentang Hizkia? Ya gini, mungkin orang zaman itu mungkin berpikir, oh kayaknya ini Hizkia, mungkin pikir kayak gitu. Tetapi yang harus diingat ya, bahkan orang Yahudi sendiri, ahli-ahli Taurat sendiri, Sanhedrin pemuka agama sendiri berpikir bahwa Mika 5 ayat yang kedua ini bukanlah tentang Hizkia. Saya akan menjelaskan beberapa poin nanti berikutnya. Tapi yang pertama, kita akan lihat dulu sebenarnya apa pandangan ahli Taurat, Sanhedrin, pemuka agama pada zaman itu memandang Mika pasal 5 ayat yang kedua ini. Oke, dalam Matius pasal 2 ayat pertama dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem. Ingat ya, Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Orang-orang Majus datang dari timur ke Yerusalem untuk apa? Mau cari seorang raja yang baru lahir. Dan yang dicari memang Yesus yang lahir di Bethlehem. Ini dulu, kita harus paham banget. Ayat yang kedua dikatakan, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Perhatikan dalam ayat 2 ini bagaimana orang-orang Majus ini ingin datang untuk menyembah Yesus. Di ayat yang ketiga dikatakan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ketika mendengar bahwa ternyata sudah ada raja yang lahir, dan kemudian mereka sangat-sangat terkejut. Kok bisa sih ada seorang raja yang lahir ini? Dan katakan seluruh Yerusalem juga kaget, terkejut, dan mereka bingung siapa dan di mana. Ayat yang keempat, maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Perhatikan, dalam bahasa Yunaninya dikatakan kai sunagagon pantas tous arsiereis kai grammateis to lau. Nah, kita akan lihat satu-satu ya. Di sini arsiereis ini apa sih? Nah, ini adalah imam-imam kepala, pemimpin agama pada waktu itu. Dikatakan di sini high priest, head of Jewish religion and president of the Sanhedrin. Dikatakan ini, mereka arsiereis ini, mereka adalah pemimpin agama, pemuka agama Yahudi. Perhatikan, pemuka agama Yahudi, mereka yang mengerti betul tentang nubuatan-nubuatan Yahudi yang percaya kitabnya Tanakh dengan baik di sini. Dan ini kita harus pegang banget. Yang kedua, siapa lagi yang dikumpulkan? Yang dikumpulkan adalah kai grammateis. Nah, grammateis ini untuk menunjuk seorang yang ahli dalam tulisan-tulisan di dalam kitab Taurat. Makanya mereka dibilangkan hukum Taurat dan lain-lain. Mereka penafsir, mereka memegang teguh pengajaran-pengajaran yang mereka sampaikan dan pelajari di sebelumnya. Ya kalau dibandingkan sama Pak Ustadz kayak nama, ya jelas berbeda jauh lah. Artinya ini ahli Taurat, benar-benar mereka hidup di sana dan memahami Taurat ini. Lalu bagaimana kedua kelompok besar ini memandang Mika pasal 5 ayat yang kedua? Kita akan lihat ya. Dikatakan maka dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan lahir. Dalam bahasa Yunani dikatakan Christos genatai. Christos kita tahu yang artinya Mesias, Hamasia, genatai yang artinya dilahirkan. Sampai di sini kita paham bahwa mereka bertanya, di mana sebenarnya Mesias itu? Di mana yang dia raja itu akan dilahirkan? Dan apa yang mereka ambil? Ahli Taurat, orang-orang pemimpin agama, Sanhedrin dan lain-lain, yang diambil di mana? Nubuatan Mika pasal 5 ayat yang kedua. Di ayat 5 dikatakan, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi.
Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ayat ini diambil dari mana teman-teman? Ini dari Mika pasal 5 ayat yang kedua. Ahli Taurat, orang-orang imam-imam kepala, mereka percaya bahwa Mika 5 ayat yang kedua itu berbicara mengenai siapa? Mengenai Mesias. Ya nggak mungkin ini berbicara mengenai Hizkia, karena pada waktu itu Hizkia mungkin diharapkan dia adalah Mesias, ternyata Hizkia juga lenceng. Dan itu bukan Hizkia. Sekarang muncul berapa ribu tahun kemudian, Pak Ustadz Kainama mengait-ngaitkan lagi ini dengan Hizkia. Lah orang Yahudi sendiri nggak berpikir itu tentang Hizkia. Ini Pak Kainama sendiri, orang mana ini? Orang Indonesia mengatakan bahwa ini adalah tentang Hizkia. Saya akan kasih tahu kenapa kok Hizkia tidak memenuhi kualifikasi sebagai raja yang dinubuatkan dalam Mika pasal 5 ayat yang kedua. Sebelumnya kita lihat dulu ya, apakah benar ayat ini adalah dari Mika pasal 5 ayat 2. Dikatakan dalam Mika pasal 5 ayat 2, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ayat yang ketiga kita akan masukin di sini. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Pokoknya lahir nih, dan saudara-saudara dari orang ini akan kembali. Nah ini justru lucu kalau dikaitkan dengan Hizkia. Ini akan lucu. Dan ini akan membuktikan Hizkia itu tidak memenuhi kualifikasi. Dalam Yesaya 39 ayat yang kelima dikatakan, lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Kalau tadi dalam Mika pasal 5 ayat yang ketiga dikatakan bagaimana setelah perempuan melahirkan, kalau memang yang dinubuatkan adalah Hizkia. Ketika Hizkia lahir, maka saudara-saudaranya pasti akan dikumpulkan kembali. Tetapi justru dalam masa kepemimpinan Hizkia memang dia takut Tuhan, tetapi di akhir hidupnya dia justru berbuat dosa, kesombongan, memamerkan harta kekayaan yang dia miliki, dan kemudian Tuhan hukum dia dan mengatakan bahwa justru yang ada di dalam istana dari Hizkia ini akan diambil untuk dibawa ke Babel. Loh, ini dihukum, Hizkia dihukum Tuhan bahwa keturunannya justru akan dimasukkan ke dalam pembuangan, bukan dikumpulkan kembali. Dan ini tentunya bertentangan dengan Mika pasal 5 ayat yang ketiga. Itulah kenapa ahli Taurat, imam-imam kepala, orang-orang Yahudi tidak berani mengaitkan ini tentang Mika 5 ayat 2 ini dikaitkan dengan Hizkia. Hizkia tidak memenuhi kualifikasi, teman-teman. Bahkan di dalam Yesaya 39 ayat 7, dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Fix, jelas bahwa Hizkia tidak memenuhi kualifikasi untuk menggenapi nubuatan Mika pasal 5 ayat 2. Jadi Pak Ustadz Kainama, memang Anda di awal video kan mengatakan bahwa Anda ingin menyampaikan bukti, fakta, sejarah, dan lain-lain. Tapi bagi saya yang Anda ungkapkan hanya cocokmologi yang ngawur, karena secara sejarah aja udah jelas-jelas keliru kalau mengatakan bahwa Hizkia lah yang dinubuatkan dalam bagian ini. Bahkan kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 pun kadang-kadang masih dikaitkan juga dengan Hizkia. Kenapa kok bisa sih Hizkia kok hampir mirip dengan nubuatan ini? Ya iya, memang karena Yesus sendiri lahir dari keturunan Hizkia nantinya. Yesus sendiri lahir dari keturunan Daud, dari Raja Yehuda. Mirip, tetapi nggak sama. Karena ada spesifikasi tertentu yang tidak bisa dipenuhi oleh raja-raja selain Yesus. Raja damai, Immanuel, Allah
yang perkasa, Bapa yang kekal. Nggak mungkin dipenuhi syarat ini untuk raja-raja selain Yesus Kristus. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari hal ini. Dan Luis Prasetyo, God be with you.